time before I came. You cried and watched TV all day until you were a zombie. But then I zoomed down from heaven through skyline. Halo pecinta film, udah duduk manis? Kali ini kita akan bahas sebuah film keren berjudul Room. Secara singkat, film ini bercerita tentang seorang anak hasil pemerkosaan dan ibunya yang berusaha untuk bebas dari ruangan tempat mereka disekap. Sambil siap-siap cari tempat PW, coba dipencet dulu tombol subscribe-nya kalau kamu suka nonton rangkuman dan pembahasan film yang worth buat ditonton. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Jack dan ibunya yang berada di sebuah ruangan. Ruangan tersebut ditempeli peredam suara dan hanya ada jendela kaca di atas. Jack dan ibunya memiliki kegiatan pagi yang rutin. Dimulai dengan sarapan, menyikat gigi, bersih-bersih, lalu olahraga. Karena kebetulan hari itu Jack berulang tahun yang kelima, mereka pun membuat kue ulang tahun. Setelah seharian bikin kue, si Jack malah merajuk. Ia marah karena tidak ada lilinnya. Let's try a bite of it. I said no! Si ibu pun menenangkan Jack. Setelah diceritakan dongeng dan dipuk-puk sampai tidur, Jack kemudian berhenti merengek. Malamnya, Jack disuruh tidur di dalam lemari. Ini selalu dilakukannya jika Old Nick akan datang. Old Nick ini sebenarnya adalah ayah biologisnya Jack, alias orang yang menculik dan menyekap ibu Jack. Tapi Jack tidak tahu, karena ibunya selama ini tidak pernah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Old Nick lalu masuk dan membawakan makanan beserta kebutuhan-kebutuhan lain. Saat Old Nick dan ibunya sedang berhubungan seks, Jack berhitung. Ia lalu berangan-angan apa saja yang menurutnya nyata dan tidak. Menurutnya, room atau ruangan tersebut adalah dunia nyata. Selain itu hanya hayalan. Kecuali Lucky, seekor anjing imajinasinya. Ia menganggap itu juga nyata. Esoknya saat menyiapkan makanan, gigi ibu Jack lepas. Gigi yang lepas itu kemudian diberikannya pada Jack. Siangnya saat ibunya tidur, Jack melihat ada tikus yang masuk. Jack lalu memberinya makanan, tapi tiba-tiba ibunya melempar buku dan membuat tikus itu kabur. Jack sewot dan marah-marah sama ibunya. Ia lalu protes, mengapa Old Nick tidak diberitahu jika dia ulang tahun. Karena ia berharap akan diberikan anjing impiannya, Lucky. Ibunya menjelaskan bahwa Old Nick bukan teman mereka, tapi Jack malah merengek. Tidak sabar si ibu memarahi Jack, mengatakan bahwa Lucky tidak ada, hanya angan-angannya saja. You made him up in your head. He's not real. Dan hal ini membuat Jack bersedih. Setelah beberapa saat, Old Nick datang lagi. Jack yang terbangun paginya dikejutkan dengan kado berupa remote control. Jack bermain dengan mainan itu seharian, sampai mau tidur pun mainannya masih dipegang. Malam itu, Old Nick datang. Ia mengantarkan makanan, tapi dia tidak membawakan vitamin untuk Jack. Ibu Jack protes. Old Nick yang marah lalu bercerita bahwa dirinya sudah dipecat dan menganggur selama 6 bulan. Mendengar itu, mereka pun berdebat. Old Nick lalu mendekati lemari Jack. Ibu Jack tidak membiarkannya dan mereka pun berhubungan badan. Saat tertidur, Jack yang penasaran keluar dari lemari, mendekati Old Nick yang kemudian terbangun. Ibu Jack yang kaget kemudian menerjang Old Nick. Jack nangis dan kabur ke lemari. Old Nick kemudian bergulat dengan ibu Jack. Dia mencekiknya sampai lemas. Esoknya saat bangun, kaca di ruangan itu telah tertutup es. Jack yang heran dengan uap nafasnya membangunkan ibunya. I'm a dragon. Ibu Jack kemudian bangun, menyadari bahwa Old Nick mematikan listrik dan penghangat ruangan. Ia langsung mengambil baju hangat dan selimut. Mereka berdua kemudian beraktivitas seperti biasa. Tapi setelah kejadian malam tadi, ibu Jack merenung. Ia kemudian bercerita hal yang sebenarnya pada Jack. Ia bercerita bahwa ia dulu bernama Joy. Ia ditipu dan disekap dalam gubuk Old Nick selama 7 tahun. Sayangnya, karena Jack ini bocil kurang pendidikan, mereka malah bertengkar. He was trying to trick me. Okay? There wasn't a dog. Old Nick stole me. I want a different story! Esoknya, listriknya sudah kembali menyala, tapi Joy masih bete dengan Jack. Jack bangun dan beraktivitas sendiri selama Joy mager di dalam selimut.
Saat nonton TV, Jack mulai tertarik dan menanyakan tentang dunia luar pada ibunya. Joy kemudian cerita, dulu ia pernah mengajar Old Nick dan berusaha untuk kabur tapi gagal. Jack kemudian berkata, "Kita bunuh Old Nick waktu dia tidur aja." Tapi ibunya bilang, "Tapi nanti kita keluarnya gimana? Karena kode pintunya hanya Old Nick yang tahu." Joy lalu menjelaskan idenya. Karena kemarin listriknya dimatikan, Jack akan dibuat pura-pura sakit. Setelah Jack dibawa keluar, ia harus meminta pertolongan. Joy kemudian membuat Jack berantakan dan bau. Ia juga memberi catatan pada Jack untuk diberikan pada dokter di rumah sakit. Saat berlatih, Joy melihat bahwa Jack ternyata menyimpan gigi Joy yang lepas. Joy menyuruh Jack menyimpannya agar seolah dia selalu menemani anaknya. Saat yang ditunggu pun tiba, Old Nick masuk ke ruangan. Ia kemudian mengecek Jack, tapi ia tak termakan tipuan Joy dan bilang akan datang esok dengan obat. Meski tipuannya gagal, Joy tidak menyerah. Ia menyiapkan rencana lain esok harinya. Ia meminta Jack untuk pura-pura mati. Mereka pun berlatih seharian. Roll! Got it. You got it. Now wiggle, 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 wiggle. Yes! I hate you! Joy menyemangati Jack yang takut. Saat mendekati waktunya, Jack berkata bahwa ia menyimpan gigi ibunya dalam mulut, agar ia merasa berani. Setelah menunggu, Old Nick pun datang. Joy menggulung Jack ke dalam karpet. Ia lalu menangis dan marah-marah ke Old Nick. Termakan tipuan, Old Nick pun membawa Jack keluar. Susah payah, Old Nick berhasil membawa Jack ke atas truknya. Truk pun berjalan, membawa Jack di belakang. Jack yang berhasil keluar dari karpet, terkagum melihat dunia luar yang luas. Jack lalu melompat dari truk saat berhenti. Ia kabur dan meminta bantuan seseorang yang membawa anjing berjalan-jalan. Old Nick yang panik kemudian membuang Jack di taman. Sayang, catatan dari Joy terlanjur dirampas. Jack kemudian ditolong oleh polisi bernama Parker. Sebelum dibawa ke kantor, Jack mengambil daun yang sama dengan di dekat ruangannya. Parker bertanya nama dan usianya. Ia lalu bertanya di mana ibunya. Sayangnya, si bocil ini lupa dengan nama asli ibunya. Sungguh durhaka. Parker tidak menyerah. Ia terus menanyakan Jack di mana ibunya. Jack menjawab ruangan itu ada di gudang. Mereka tak tahu cara membuka pintunya. Dan gudang tersebut memiliki atap kaca. Ia juga bercerita ibunya menyuruh lompat dari truk saat mobil melambat. Ia melompat setelah belokan ketiga. Parker yang cepat tanggap kemudian bergegas menyelamatkan Joy. Dan Joy pun berhasil diselamatkan. Setelah pertemuan ibu dan anak yang mengharukan, Jack mengantuk. Ia meminta untuk tidur ke kasur di ruangan itu. Joy mengatakan mereka nggak akan kembali lagi. Adegan berlanjut ke rumah sakit di esok hari. Jack yang baru pertama kali menginjakkan kaki di dunia luar, sangat heran dengan banyak hal. Ia juga pertama kalinya melihat wajahnya sendiri di cermin. Tapi meski sudah di luar, Jack masih terbiasa dengan aturan di dalam ruangan. Sampai kemudian Dr. Mattel datang untuk memeriksa Jack dan memberikan obat ke Joy. Dokter juga meminta Jack untuk tinggal di rumah sakit lebih lama untuk diperiksa. Menurutnya, karena di dalam ruangan sejak lahir, ia khawatir Jack memiliki imun yang lemah. Tapi Joy menolak dipisahkan dari anaknya dan meminta mereka berdua bisa segera pulang. Joy akhirnya dijemput oleh ibu dan ayahnya, dan Jack pertama kali bertemu dengan kakek dan neneknya, Robert dan Nancy. Kakek nenek Jack sudah bercerai.
dan Nancy sudah memiliki pasangan bernama Leo, sementara Robert pindah keluar kota. Setelah boleh keluar dari rumah sakit, media langsung menyerbu Jack dan Joy. Jack masih sangat ketakutan dengan adanya orang lain selain ibunya. Tapi di saat bersamaan, Robert juga tak senang dengan Jack. Sebab menurutnya Jack membawa kenangan buruk. Nancy kemudian mengantarkan Joy ke kamar lamanya yang tak berubah. Ia juga menawarkan untuk memotong rambut Jack. That's true. He says that's where his strong is. Malamnya saat makan bersama, Robert makin merasa tidak nyaman dengan adanya Jack. Hal ini membuat Joy marah dan bertengkar dengan ayahnya. Paginya, Robert pergi dari rumah itu. Joy kemudian membuka album dan barang-barang lamanya. Ia bercerita pada Jack bahwa dirinya dulu adalah pelari estafet di sekolah. Tapi kemudian ia kesal, menyadari bahwa banyak hal di hidupnya yang sudah terlewat. Dan sejak saat itu, kondisi Joy memburuk karena stres. Ditambah lagi, pengacara yang mendesak Joy untuk melakukan interview dengan media. Sebab memang, kisah Joy dan Jack ini menjadi berita besar di sana. Jack di sisi lain mulai terbuka dengan orang baru. Pertama-tama adalah Leo. Dengan pancingan sereal, Leo berhasil membuat Jack tertarik untuk ngobrol tentang anjing. Secara berkala, Dr. Mattel yang menangani Jack dan Joy di rumah sakit juga menengok. Mereka kemudian menggambar dan belajar bersama. Sayangnya, Joy justru semakin memburuk. Ia menjadi mudah emosi dan kemarahannya dilampiaskan ke semua orang, termasuk Jack dan Nancy. Joy bahkan sampai menyalahkan ibunya karena menyuruhnya selalu berbuat baik. Sebab Old Nick berhasil menculiknya karena Joy termakan tipuan. Pada saat itu, Old Nick meminta bantuan Joy. Dia beralasan karena anjingnya sekarat. Setelah pertengkaran hebat itu, Joy kemudian setuju untuk melakukan wawancara. Tapi wawancara itu malah semakin membuat Joy tertekan. Ia menyadari bahwa ia justru membuat Jack ikut menderita dengannya. But did you think about him having a normal childhood? But he had me. Of course he did. Joy yang makin depresi pun malamnya memutuskan untuk menelan obat tidurnya sebotol penuh. Untungnya Jack menyadari ini dan berteriak membangunkan Leo dan Nancy. Joy lalu dibawa ke rumah sakit untuk diopnam. Sementara Jack ditinggal di rumah sendirian. Itu adalah pertama kali Jack dan Joy terpisah. Jack yang merasa kesepian pun marah dengan ibunya. I pick for both of us. Tapi perlahan, Jack membaik dan malah mampu berbaur dengan dunia luar. Leo juga mempertemukan Jack dengan Seamus, anjing miliknya yang sempat dititipkan. Jack senang sekali bermain dengan Seamus, tapi ia tetap kangen dengan ibunya. Sampai akhirnya, Grandma, Yes? I need the scissors What for? for cutting my hair. Jack meminta Nancy memotong rambutnya untuk diberikan pada Joy. Menurutnya, saat ini ibunya lebih butuh kekuatannya dibanding dirinya. Dan pada saat itu, Jack akhirnya mengatakan bahwa ia sayang pada neneknya. Pertama kali Jack percaya pada orang selain ibunya. Setelah beberapa saat, Joy kembali ke rumah. Joy melihat bahwa Jack sudah beradaptasi dengan baik. Ia juga sudah memiliki teman sebaya. Joy kemudian meminta maaf pada Jack karena mencoba bunuh diri. Ia juga menunjukkan rambut Jack yang dibawakan Nancy. Jack dan Joy pun hidup bahagia di dunia luar. Mereka menjajal banyak hal baru. Sampai suatu ketika, Jack meminta untuk kembali ke ruangan tempatnya disekap. Berat hati, Joy pun mengiyakan kemauan anaknya. Saat tiba di ruangan, Jack bertanya pada ibunya, mengapa ruangannya mengecil? Jack menyimpulkan karena pintunya dibuka. Tapi ia tak mau pintu itu ditutup kembali. Joy kemudian mengajak Jack pulang. Ia juga meminta Joy untuk mengucapkan selamat tinggal pada ruangan itu. Joy pun mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan seluruh kenangan buruknya dalam ruangan itu dan move on. Dan itu tadi alur cerita film Room. Sebenarnya ada banyak makna dan filosofi yang tersirat di film ini.
Tapi kita akan bahas itu di video terpisah. Sampai jumpa.